sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Meninjau lapangan ke Sespolwan Polri di Bali. Jadi saya kemarin ke sana ketemu sama pimpinan bahwa minggu depan konstruksi bisa dimulai, Bapak. Jadi artinya teman-teman dari dinas yang Bapak, jadi yang di bagus. Jadi konstruksi dulu kan nggak bisa masuk karena Bapak, karena ya kira-kira belum jelas urusannya lah. Nah kemarin saya udah ke lapangan, saya ketemu dengan Pak Andi, kira-kira kepala diklatnya sana yang mengatakan bahwa dengan adanya normalisasi kali Sanggerahan yang mengenai segmen Sespolwan ini, maka di sana akan terkena 2,1 hektar untuk perluasan kalinya, dan kira-kira 2,5 hektar ini untuk karena tanahnya itu turun ke bawah gini, terus nanti akan dibuat kira-kira retention pond. Tapi pada saat mereka mau membongkar retention pond ini, mereka akan membongkar kira-kira 54 unit perumahan, Pak. Terkena 54 unit rumah. 24 itu perwira, yang 30 itu kira-kira Bintara sama PNS. Nah, saya mendahului Pak Gubernur sama Pak Gubernur, saya hitung kalau kita harus membayar kira-kira 4 hektar. Kalau misalnya di situ paling gampang 2 juta ya per meter, kan berarti 80 miliar. Jadi mereka cuma minta dibandingkan rusun dari yang terkena ini aja. Rusun kira-kira 54 unit. Enggak, itu nanti kita saya koordinasikan sama Pak. Nanti bentuknya hibah atau kita yang membangun, nanti saya koordinasikan sama Pak Jonathan, Pak. Ya, Pak ya. Jadi karena biar terkena hampir 4 hektar lebih, saya pikir juga kalau kita keluarkan, kalau 54 saja, kita satu unitnya kira-kira 250 juta, ini nggak sampai 15 miliar, Pak. Jadi saya pikir sampai karena kemarin jadi di surat kekayaan negara itu kira-kira hibah harus hibah, walaupun mungkin nggak harus sebanding, tapi paling tidak kalau kepentingan pembangunan komplek untuk perwira sama Bintara ini kita persiapkan. Jadi langsung saja Pak Bambang, apa yang mau disampaikan? Saya laporkan bahwa hari ini dasarnya mohon izin Pak, kita laporkan kami hari Jumat kemarin rapat di hampir setengah hari penuh rapat dari sampai habis maghrib. Ada beberapa perhatian yang harus menjadi perhatian Bapak khususnya, itu karena kemarin ada dari Kementerian dan BMKG di sana dipaparkan, khususnya dari BMKG menjelaskan bahwa eskalasi hujan itu yang intensitasnya di Desember itu akan meningkat. Kalau di Jakarta masih, namun di Hulu, di Puncak dan di Bogor itu akan tinggi sangat tinggi. Untuk itu kami mohon kiranya nanti Bapak bisa memberikan penetapan dan pelaksanaan ini. Lantas berikutnya juga sebelum itu jika ada instruksi Gubernur 119 siapa dan buat apa dari para SKPD dan LKPD yang akan terlibat dalam penanggulangan bencana itu. Dan untuk itu kami bisa mohon kiranya Bapak mensinkronkan tugas-tugas di instruksi Gubernur itu dengan nanti petunjuk dari Bapak. Terus sudah kita lakukan juga kepada Bapak di dalam rapat itu, BNPB juga memberikan masukan-masukan kepada kita semua di paparan dengan PU. Di sana juga dijelaskan BNPB memberi kesempatan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah DKI, agar fasilitas sarana yang ada di DKI, yang memang Pemda DKI sarana dan prasarana rusak, dan untuk mempersiapkan bencana ini tidak ada anggarannya, agar segera diajukan ke BNPB, Pak, dan nanti akan segera ditindaklanjuti dan akan dibantu biaya dari mereka. Terus juga secara singkat juga saya laporkan, dalam waktu dekat BNPB akan menyerahkan 50 perahu diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya mohon petunjuk dan arahan dari Bapak
ada beberapa titik yang banyak Pak, ada kalau nggak salah 212 RT dan sebagainya. Itu yang perlu harus menjadi perhatian pembagian secara tegas Pak perahu yang kan sifatnya perahu ini juga Pak hibah, dan semua perahu ini kualitasnya lebih baik dari perahu yang kita miliki untuk saya terus lengkap, ada mesinnya dan sebagainya. Itu saya sebagai laporan. Dan satu hal lagi Pak, pihak BNPB juga minta kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi curah hujan yang menurut gambaran dari BMKG tinggi itu akan buat rekayasa cuaca. Tapi dengan catatan pertanggal 1 Desember akan bekerja. Sekarang BPPT sudah membuat jadi mengadakan persemaian, terus nanti 1 Desember akan melakukan, namun harus ada siaga darurat dari Bapak Gubernur. Perlu menjadi perhatian karena ini perlu pemikiran secara hukum Pak. Itu saja laporan kami Pak, dan selanjutnya mau untuk arahan dari Bapak. Terima kasih. Kemudian disiapkan saja untuk rekayasa itu harus instruksi gubernur. Saya jujur aja, kamu pengen instruksi gubernur dari saya hanya soal perahu, saya kira bapak-bapak lebih tahu mau kirim kemana. Tapi kita tidak ingin lagi kejadian seperti awal tahun ini. Kita minta perahu, dan itu masih kepala dinas yang lama. Sudah kirim, banjir. Pak Gubernur kan di lapangan, saya kan di lapangan. Tunggu tidak ada perahu. Dari bulan sudah kirim. Kita tidak menuduh. Karena pada saat seperti itu perahu itu jadi ojek mahal. Apalagi banjir di tengah rumah-rumah mewah. Ini jadi langsung tidak datang perahu itu. Ada perahu yang datang tidak ada stempelnya. Nah itu, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Kita ingin dengan teknologi ya. Saya kepikir kemarin ada diskusi dengan wali kota semua. Kita ingin sekali punya emergency and quick response center. Pak Gubernur, saya sudah Pak Gubernur bilang 119 di mana, crisis center di mana, ITS gimana. Kita tidak pernah menggabungkan. Terus setiap wali kota punya CCTV. Satpol PP kita tuh sampai di tingkat lurah ada. Nah, disko kita hampir semua pelosok persimpangan ada disko. Ada kan? Walaupun tidak 24 jam. Tetap ada. Ada tidak ada kita tidak tahu. Nah kita ingin supaya tahu ada disko itu dia laporkan. Nah kalau sekarang saya memberikan pada Pak Koko 1 triliun untuk menghubungkan semua data center yang ada, semua CCTV yang ada di PU, bisa nggak sekarang 1 triliun? Dia banyak, bisa nggak? Bulan ini saya mau siap. Tidak siap, tidak bisa. Langsung keluar. Nah inilah saya katakan kita jangan orientasi kita itu proyek. Bapak kan punya GPS kan? Bapak masih ada waktu kita baru iPad baru keluar. iPad baru keluar. Itu seru kan? Begitu buka map Jakarta, merah, kuning, hijau. Kalau merah artinya kepadatan lalu lintas di jalan itu ya tinggi. Dari mana dia tahu? Dari GPS yang dikirim ke pusatnya. Kalau kita naik mobil, kita plot GPS, saya mau ke Pluit, kan dikasih tahu lewat mana. Langsung diperkirakan berapa jam untuk sampai di rumah. Nah kecepatan kendaraan saya itu kan ada. Nah itulah barang itulah dengan GPS saya berjalan itu ditangkap di pusat. Nah, kita mau bikin itu kan Pak Rani? Bikin. Aku tanya, ya memang kemarin kesehatan juga usul mau memperbesar 109. Pemadam juga minta radio sendiri. Satpol PP minta krisis center diperbarui.
Wali kota juga pengen ada center. Sampah sama, PU sama. 1 triliun udah cukup. Bagi gitu, bisa 5-6 triliun. Udah belum tentu jadi lagi. Jadinya mungkin saya udah keluar dari sini belum jadi juga tuh Pak. Kan itu dari zamannya Pak Sutioso. Mau bikin krisis itu di zaman Pak Sutioso loh. Jangan jadi. Nggak tahu sekarang caranya gimana. Saya yang iPad itu. Ini tuh perusahaan itu udah dibeli Google Pak. Yang iPad itu. Itu tuh waste.com. Sekarang di Amerika, laporan cuaca, laporan kondisi jalan, lalu lintas segala macam. Apakah stasiun TV naik helikopter lagi? Untuk dia kirim orang turun ke lapangan, masuk ke waste.com. Semakin banyak taksi atau kendaraan memasang GPS, tadi itu dihubungkan dengan waste.com, maka semakin akurat jalan itu. Inti jalan kan nggak minta jalan. Bagaimana mendistribusi kendaraan bermotor dari jalan itu? Inti kecelakaan secepat mungkin melaporkan. Lalu ambulan, ya, sudah komplain juga, kebakaran, macet Pak, justru nggak ada bantuin. Kecelakaan foto, dia ada macet, misalnya foto, atau ada permodan, ini jalan sudah tidak boleh masuk, dikirim, disampaikan. Terus Satpol PP, kalau Satpol PP kerjanya mengirimkan itu, sampah di foto, kirim. Nanti masyarakat akan saya dorong seperti itu. Nah kalau bapak-bapak tidak mau juga ketahuan. Ini presentasi satu kelurahan yang konyol sekali di kelurahannya. Jadi saya sudah SMS ke bapak. Bagaimana bisa lurah tidak tahu satu kali penuh sampah? Itu tidur lurah. Nah tapi kalau lurah tidak mau injak tidur, sama saya tanya lurah, Pak kenapa tidak tahu? Oh saya sudah lapor sama Sudin, saya sudah lapor ke kecamatan, dicuekin Pak. Ya begitu kan? Nah kalau dengan sistem yang gratis ini, begitu dia kirim nih Pak, saya temukan sampah, saya tidak perlu lapor kepada bapak-bapak lagi, dia lapornya ke sana, dia petugas lapor aja. Begitu orang sampah, ada atasan yang lihat tidak dikerjakan, Anda tidak bisa langsung, dia belum lapor saya kok. Tanggal jam berapa dia mengupdate itu semua jelas. Dan ini semua sistem ini tidak perlu kita keluar duit. Dia untuk makin banyak ikut, dia makin laku iklannya. Biarin aja aku pikirin. Ini kalau kita keluar 1 triliun juga gak jadi hari ini. Ini tadi bencana semua. Ketika kita mau, jadi kan menjaga dia masuk ke ITS kita. Gak tau gak siapa yang dapat ini? Brazil, Rio de Janeiro itu. Dia kenapa sistemnya bisa dikurangi? Dia punya ITS, crisis center bisa terupdate. Dia kerjasama dengan waste.com. Nah ini yang mau kita lakukan. Dia anggaran itu kita coba. Kita nggak perlu koordinasi, kasih aja ke yang profesional, tidak perlu orang. Jadi semua satpol PP kita yang ada punya masuk ke itu untuk melihat dia 5 menit aja. Sampah semuanya kita selalu jalan semua sama. Jadi yang termasuk satgas itu dia langsung. Ya lampu juga semua sama. Kita tinggal masuk ke situ. Tolong sampaikan kalau ada lampu mati, wah langsung rame. Bayangin kita punya 100.000, 200.000 pasukan. Yang seperti kampung foto kampung foto. Itu yang kita mau. Jadi begitu saya kita akan upload pertemuan dengan mereka yang waste.com itu. Ini Pak, Bapak pegang, Bapak hubungin Pak. Ini backbone-nya. Kita ini, nah ini orang yang sudah memanfaatkan jalan ini, dia memanfaatkan ini. Ini luar biasa ini dia lakukan. Kalau tadi ini menarik segera aja. Ya terus kalau tadi udah kayak satu atau tidak, dan tinggal sekarang saya udah ulang berapa kali. Saya ingin dinas sosial semua itu ada stok makanan di tempat-tempat yang diperlukan baru. Anggap saja sudah banjir Pak. Jadi bagian jangan sampai udah kejadian baru kirim. Dijarah di jalan Pak. Kalau masih ingat kasus Muara Baru itu Pak. Dijarah sampai kirim pakai amfibi marinir ke sana baru bisa nyampe. Dan orang kalau makanan baik kurang aja, dia harus dibuang-buang aja. Nggak ada kulkas. Sebenarnya yang lain kelaparan, karena kita
Ini kita mau lakukan sekarang. Nah kalau soal banjir, ini Pak Rudi, saya ditanya wartawan, bagaimana Pak rumah-rumah yang melanggar aturan di Jakarta? Ini saya pakai kalimat yang agak kasar. Kamu mau suruh saya bakar setengah Jakarta? Wah hebu, tahu mau bakar Jakarta setengah. Waktu itu kan, nah, dia udah halus sedikit ngomong. Dia bilang begini, kalau Anda suruh saya bongkar semua yang melanggar peraturan, saya yakin setengah dari bangunan di Jakarta harus kita bongkar. Termasuk rumah saya yang belakang taman saya udah tutup. Jakarta betul, rumah begitu kan? Becek, tanaman semua tutup. Depan juga di semen semua harus dibongkar. Termasuk selokan semua harus dibongkar. Maka kita tidak mungkin lakukan. Yang kita lakukan semua saluran air yang ada hubungan segala macam, jalan inspeksi, dan itu tidak ada surat bongkar aja. Kita harus berani lebih keras. Tidak ada toleransi. Dari pusat mana ada dari pusat? Nah pusat itu Tanah Abang udah mulai trotoar lagi. Penjara, kalau denda 1 juta, 2 juta. Jadi Pol PP tidak ada lagi alasan gelar pasukan. Pindah. Jadi kalau banjir kali ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini satu terobosan Bapak Ibu yang kenal di Depok. Itu Pak Taufik kalau bantu kontur-kontur yang sepanjang pinggiran Pak Taufik, yang kontur-kontur yang rendah sepanjang Ciliwung di daerah Depok. Yang pinggirnya itu tanya aja modal berapa kita beli aja. Dia daripada mereka uruk jadi river view di Depok, di perumahan. Toh yang punya tanah jual kepada dinas perumahan dan jual kepada kita sama kan? Yang membedakan jual sama kita, oknum pejabat di Depok mungkin tidak dapat uang bentuk izin perumahan. Tapi setelah kita jadi data, kita serahkan kepada mereka dapat. Jadi kita mulai beli. Dan termasuk waduk-waduk kita yang sekarang ataupun situ-situ kita yang udah diuruk-uruk orang tuh, kan nggak ada izin itu Pak. Sikat kembali, semua wali kota harus kerjakan. Jadi istilahnya gini, ini politik. Kita udah terlambat sekali ngatasi banjir, karena pembelian alat berat semua terlambat. Ini udah sangat memalukan. Bulan Juni beli alat sampai sekarang belum datang. Tapi masyarakat akan terima kalau kita begitu datang pun kita kerja gila-gilaan dengan alat kita yang sekolah. Jadi semua situ yang ada sudah tempatin orang bongkar kejam. Nah bagaimana kalau situ tiba-tiba sudah berubah jadi sertifikat? Karena ada permainan oknum, lurah, yang jarak hijau semua sudah ada. Nah saya ingin kita gugat. Kita ajukan ke pengadilan, ke jaksa, gugat. Ke polisi, tidak gugat. Kalau menang urusan kedua, minimal dia diperes duitnya kalau dia menang. Jadi jangan, istilah itu kalau kita mau mati, jangan kasih lawan kita itu terlalu enak gitu. Minimal dia juga agak susah. Ya sekarang juga sama, gugat. Jadi semua yang kena saluran air, masuk toko-toko, kios-kios, yang udah nempatin saluran-saluran air itu bukan cuma baik-baik data, ngemis P2P, peringatan 1, 2, 3, saya tidak mau. Itu baik. Ajukan gugatan. Kita ada pasalnya lengkap. Ada pasalnya lengkap loh. Misalnya 20 juta, 50 juta semua. Nempatin jarum hijau. Semua ada pasalnya. Ibu Yayu udah kirim ke saya, semua ada pasalnya. Ya dengan dasar itu kita buka. Jaksa pengadilan sudah sepakat sama kita. Kita kirim, bukan. Dengan cara demikian semua saluran air, taman-taman yang zaman sembarangan, kan ada taman-tamannya itu. Udah jadi kios semua. Kirim surat sama dia. Kalau mau baik hati kasih tahu, Anda bongkar, kosongkan, atau kami akan gugat Anda. Kita kasih tempo 1 hari. Gugat saja. Saya tidak pengacara. Ya sudah, kita gugat. Atau dengan kami akan demo, kami akan ngamuk, kami akan bakar kota ini. Silakan bakar. Kami tembak di tempat. Terus
kita anarkis, kita dalam menegakkan hukum, kita boleh angkat senjata. Itu aturan itu jelas. Jadi sekali lagi bencana kita sudah sepakat kan, sekolah yang boleh dipakai sampai 24 jam. Jadi sebaiknya Bapak Ibu Pak Kian jangan cari sekolah sebagai titik untuk pengungsian, kecuali tidak ada tempat. Nah kita ingin jangan ada. Kita Jakarta sudah dikenal bagus kan, sekolah yang dipakai 24 jam. Jadi ini harus pakai gor apa. Jadi dapur umum semua siap. Dia Pak Kian harus keluar nama, Pak Gubernur ingin tahu nanti. Saya tidak tahu, yang susah saya jawab. Apa masih mau apel siaga, apel siaga itu di mana? Ada bunga lagi, gaya-gaya. Kalau kita taruh di situ. Nah, Pak Gubernur ingin daftar di mana lokasi pengungsian. Beliau mau berusukan ke lokasi tersebut. Langsung melihat kesiapan semua, termasuk daftar ibu-ibu, bapak-bapak tukang masak nasi siapa Pak Kian harus bapak punya. Kalau udah ketahuan kampung ini masih sini tukang masaknya, kampung ini masih sini. Di kampung saya kalau mau kawin itu saya sudah tahu siapa yang punya baskom gede, siapa yang punya ember gede, yang piring banyak, yang sendok banyak, itu ada semua tuh Pak. Itu udah tahu tuh kalau pesta di sini siapa tukang yang punya daftar undangan, ada di kampung itu lucu. Ini kalau kita mau kawin nih, mau menikah nih, mau pesta atau mau undang, ada orangnya, panggil dia datang. Oh dia keluarin bukunya, itu udah meninggal, ini udah lagi. Ini mau diundang nggak? Oh dia tahu, dia spesial. Spesial juga tulis. Dia mau datang dia tulis. Dia kalau mau bikin daftar tamu yang diundang, oh dia punya lengkap, langsung dia keluarkan. Nah, Pak Gubernur maunya itu sekarang. Jadi mana daftar orang-orang yang kerja ini siapa, dan bila perlu punya handphonenya. Dan saya lagi berpikir, gimana caranya bubarkan PKK? Perempuan pekerja. Cari celah supaya PKK kita dibubar, bikin istri kita stres aja. Dan ini kerja juga overlap semua. Semua overlap kan? Kan overlap nih Pak. Kayak komisi penanggulangan AIDS, untuk apa? Perlu KPK nggak tahu polisi jaksa bisa dipercaya? Jadi komisi didirikan karena ini institusi nggak bisa dipercaya. Tapi kalau institusi sudah bisa, ya dibubarkan. Ya kan sama, nggak mau PKK. Overlap semua kerjaannya semua kita. Overlap dulu cocok. Kenapa? Karena PKK itu ibu gubernur, ketua PKK. Istri-istri pejabat mesti baik-baik, kalau nggak suaminya dipecat. Mau uang juga gampang, suruh cari. Ini zaman beda. Di PKK itu udah gak zaman gitu. Kalau aktivis-aktivis aja. Sekarang pusing Pak. Gaji karyawan gak boleh Pak hibahnya Pak. Jadi jangan itu jam Gak apa-apa Pak. Saya ngomong jujur aja. Banyak hal yang gak perlu. Sekarang gaji orang gimana Pak? Pusing. Jadi ini banyak hal yang kita gak perlu gitu. Kita mesti mulai. Terus sekarang gara-gara PKK, kalau di swasta, saya nggak kenal istri saya tidak kenal istri Pak Fatahila, kan ketemu acara pestanya. Kalau sekarang masalah, saya betul pecat Pak Fatahila, misalnya ini, istri saya mau kenapa istri Pak Fatahila itu sangat membantu lu. Gantian itu, hubungannya apa gitu? Itu masalah Pak sekarang Pak. Saya hubungan dekat tuh. Kamu gila loh kamu dekat. Benar-benar ya. Kasih tahu saya lagi. Oh ganti. Emang saya udah mau lapor sama kamu istri saya. Ini urusan kamu kan kok. Saya nggak ada kewajiban laporin kamu. Saya mau ganti siapa, mau usul siapa. Nggak ada kewajiban saya bilang. Nah ini harus dirubah. Kalau zaman Pak Harto kan semua tempat bukti ya. Bukti tunjuk. Terus menjadi menteri. Ini datangnya jadi menteri itu mungkin karena jasa istrinya sebetulnya. Kasih komen gitu kan. Ada yang bagus. Kalau Pak Gubernur nggak ada ya. Ya jadi saya pikir itu lebih penting tentukan Pak Gubernur mau retis gitu. Sama satu lagi terakhir mungkin Manggarai. Saya tidak tahu hubungannya ada. Saya ingat waktu
zaman Bang Yos gitu ya. Komando siaga satu itu sama Menteri PU itu Pak. Diskusi, nungguin telepon presiden, Pak dibuka atau tidak pintu ini Pak. Kemarin saya ingat waktu jebol 2 kali, saya sama Bang Yos masih acara peluncuran buku. Saya sebagai perasaan, harus pulang Pak, udah malam saya. Pulang nih, kenapa? Siaga satu nih Bang Manggarai Bang. Mesti tungguin, kan nggak tunggu pulang. Aku udah nggak ngerti saya. Nah ini yang bisa membuat jebol. Nah kita mesti jelaskan. Nah distribusi pintu-pintu mesti jelas. Telkomsel kalau mau masuk, minta Pak Sekda desak Telkomsel untuk tarik jaringan. Ini ada pasang apa? Telkomsel ada kesulitan kan? Tanpa kita tidak mengolah lagi kalau ada laporan masyarakat, pecat pidana, kumpulkan. Termasuk laporan tengah malam buang sampah di laut jam 23 ke atas. Dan saya sengaja PU tidak boleh buang sampah, tapi keruk sungai. Karena kalau keruk sungai sampahnya ke bawah. Ya cuma kita mesti koordinasi. Jadi diskup semua soal yang masuk ke WAZA, kalau saya lihat. WAZA.com. Nah itu bisa download dari App Store, Google Play, semua bisa dapat. Itu langsung keluar tuh siapa yang lapor, siapa lapor di jalan. Ya, Whisky Alpha Zoro West.com. Jadi dalam cara itu seluruh keluarga bisa lihat dulu Pak, mau lewat rute mana. Ini sangat membantu. Ini ada beberapa orang yang pakai alat ini, dia sangat membantu 5 menit dia pelajari. Ini apa langsung kan? Itu mesti pasangkan CCTV dari dia sudah disampaikan. Basic juga sama kalau laporkan. Ya sama yang ke strom itu loh Andi. Pak, nggak apa-apa. Karena ini saya kira tidak ada yang terlalu banyak harus kita bicarakan. Banjir pasti datang. Pasti itu rendah artinya. Pasti itu secara alami tempat parkir air. Udah ini logika aja. Semua. Ya, kita punya duit beli tangan terus Pak. Jadi gitu aja Pak. Dengan yang kita beli terus sekarang. Mau besar kecil, mau setengah hektar, mau 1.000, 2.000, beli aja. Bikin kolam, khususnya bisa ada danau, taruh kodok bangkong. Taruh taman kodok-kodok bangkong. Nah itu maksud saya pasti beda. Pasti airnya dirawat, pasti. Nanti tiap jam ini dihubungkan Pak. Nah, sekarang pintu air, pertanyaan saya sama PU, bisa tidak Anda melihat ketika air ini penuh, sini kosong, bisa nggak disambung-sambungkan? Semua sungai kan disambung-sambungkan sebenarnya. Ya itu bisa. Seperti itu tuh udah parah. Dikirim foto ke saya. Foto langsung. Masyarakat sekarang canggih-canggih dikirim. Nah, saya kirimnya hanya ke PU ke Bapak, saya nggak lihat kan. Nah, kalau sekarang kita kirim ke WES itu semua itu Pak. Sudah dikasih semuanya. Sudah. Artinya izin Pak Wagub ini yang pokoknya terus yang dikeluar oleh polisi. Kiranya dalam Forkopimda ini sampaikan Pak persiapan. Karena waktu di BPP itu Mabes Polri ada, Mabes TNI, AU ada, TNI ada, mereka siap. Jadi untuk level di tingkat provinsi mau kiranya dapat itu Pak. Terus berikutnya juga kami izin secara intens nanti akan rapat dengan BNPB terus Pak untuk mempersiapkan itu saja. Tidak hadir ya. Ini juga mesin kalau tidak ada air, dinas kesehatan itu kan punya air yang got yang jadi bisa minum itu loh. Jadi kita suplai air aqua harus cukup. Paling parah kalau namanya banjir, dia ngungsi, dia bersih tangannya tidak rapi, diare. Nah ini penting. Kayak yang lain kalau demam-demam gampang, kalau udah diare repot. Nah terus toilet, Pak Unu harus disediakan daerah itu, harus siapkan mobil toilet, keluarkan aja. Anggap kayak ada acara. Dan kita punya toilet-toilet yang portable juga kan orang. Ya itu harus disiapkan. Karena paling susah tuh toilet. Terima kasih Pak. Izin Pak, tadi Pak Darto saya kira sudah menyampaikan Pak, bulan Desember ini akan mulai dengan curah hujan yang tinggi dan mungkin sangat tinggi Pak sampai Januari.
Apabila ini terjadi Pak, ini kelihatannya misalnya di Kali Ciliwung, sudah pasti Kampung Pulau itu tergenang Pak, sudah pasti itu Pak. Kemudian juga kalau Pesanggerahan itu naik, sudah pasti Ulu Jami tergenang Pak, karena turapnya belum tertutup semua Pak. Kalau Kali Krukut itu naik Pak, Ketobokan masih Pak. Begitu juga kalau Kali Mampang itu naik, sudah pasti Pondokarya tergenang Pak. Dan ini hal yang kelihatannya kondisi-kondisi ini. Apalagi kalau misalnya rop naik Pak, sudah pasti Kamal Muara tergenang. Jadi ini kondisi-kondisi ini Pak. Izin Pak, kalau boleh Pak, ini kan kebetulan kan banjir Jakarta ini tidak hanya ibu kota provinsi Pak, tadi saya disampaikan juga BNPB nasional pengikut. Bisa nggak Pak ada satu pusat pengendali tadi yang data informasi yang terpusat itu sebagai pusat pengendali banjir Jakarta Pak. Jadi komandonya nanti siapa panglimanya istilahnya mengatur ini semua Pak. Ini yang istilahnya pentagonnya lah gitu Pak. Begitu curah hujan sangat tinggi, mungkin kita kumpul instruksi-instruksi apa. Jadi nggak parsial-parsial gitu hujannya Pak. Saya kira udah telat itu Pak. Kita mengandalkan Bapak kan, kita punya krisis, kita pakai yang ruang pola kan kemarin. Iya Pak. Ada banjir, masih udah disiapkan aja. Jadi sekarang tuh udah nggak ada lagi cerita untuk komando, nggak ada gunanya lagi. Udah pasti banjir kok, tadi udah bisa sebutkan dengan baik. Tinggal ditungguin aja kesehatan, semua situ udah tahu lokasi kok. Kecuali gempa. Jadi Jakarta ini nggak usah pakai komando, center lagi. Apa yang mau dikomando lagi? Mau kalau datang. Udah tahu titik-titiknya, tungguin udah, siapin makanan. Udah siapin makanan, obat-obatan, semua siapin aja udah. WC yang cukup semua dihitung, air bersih cukup. Nggak usah komando lagi. Udah tahu kalau ini luap pasti. Nah sekarang kita kalau mau pikirin lebih dalam, bisa nggak PU atasi lebih cepat pasang turap bisa seperti Kamal? Nggak bisa kan? Kalau nggak pasang pompa kan? Pintu dan pompa. Ya anggarkan. Itu maksudnya gitu. Jadi kita udah tahu ini dari tahun kemarin. Sepotong juga udah tahu, ya anggarkan aja. Ya kan? Kalau nggak ada uang, panggil swasta. Mau nggak ikutan? Jadi ini apa? Jadi kita ini udah tahu semua. Saya tidak mau lagi ulang-ulang lagi. Udah tahu ini. Sekarang kalau bisa diatasi atau tidak? Belum bisa Pak. Ya sudah, siap-siap bencananya. Makanan semua siapkan semua. Udah pasti kok. Mau diapain? Ya sekarang tindakan mereka mau nggak? Nggak mau. Ya setahun sekali lah banjir katanya. Di orang Jakarta begitu jawabnya kan? Ya setahun sekali. Dan dia senang loh banjir, makan gratis kayak hiburan. Hiburan kan? Nah itu masalah. Ada juga jadi untung. Ada oknum RW, makanya simpel itu jual super. Makanya lebih cocok pakai dapur umum bagian. Nggak boleh bagi ribut. Jadi kita udah masak, yang lapar silakan datang makan. Kita tidak mau antar makanan. Anda harus datang, kecuali orang tua sakit. Kita tahu kan lingkungan itu. Tukang masak juga orang kampung itu, dia bisa tahu siapa sakit. Jadi tidak boleh ngantar makanan, tidak boleh dibeli makanan nasi bungkus. Kalau beli, ditilep-tilepnya tipis. Benar Pak. Tipis. Jadi kita tidak mau lagi bikin nasi masak. Dan orang harus datang makan. Anda lapar datang, kecuali yang sakit boleh. Harus datang. Saya pernah kasus di Jelambar. Di jalan. Oh nggak ada makanan datang. Wah seperti dia. Mana rumahmu? Di situ Pak. Mau lihat saya ikutin. Melewatin sebetis doang. Astaga, saya kira apa yang dari si ujung itu ke ujung kamar saya. Ya kalau kamu antarin, semua tunggu di rumah. Perahu karet kayak Kentucky Fried Chicken. Pizza. Dapat pizza delivery. Dan lebih kurang aja lagi. Saya kan turun kemarin kan. Sampai depan rumahnya. Dia telepon. Mungkin dia lagi sibuk. Dia juga tunggu di depan, mati nggak? Kita mesti cari-cari di mana dia. Kan kita lewat kan udah bagi orang lain. Mana? Kita udah tunggu 3 jam ini, makanannya mana? Terus saya pikir kampret menjadi orang lain. Karena itu dia nggak mau keluar, dia untuk jadi free service. Itu yang membuat semua perahu karet kita nggak cukup. Kita jemput orang. Nah, makanya kita mesti tahu. Kondisi di lapangan itu mesti tahu ini siapa, orang tua bukan. Kecuali ada patah atau apa.
Nah rata-rata orang Jakarta tuh nggak mau keluar. Mana makanannya lempar. Kami kelaparan turun. Nah hanya kita mesti kerja sama polisi Pak. Waktu itu saya dengan Pak Jarwo ya, yang Pak Kapolda. Jarno kita turun. Itu yang perlu patroli. Karena banyak orang sengaja naik masuk rumah tuh nyolong. Nyolong itu. Karena begitu dikosongkan dicolong itu membuat orang tidak mau keluar. Tapi biasa orang tidak mau keluar pun secara logika dia masih menyediakan makanan untuk dirinya. Dia cuma alasan aja. Ayo nggak ada makan. Dia mau nyetok kan? Kita biarin aja. Karena logika saya gini, akhirnya saya putuskan begini waktu kejadian banjir kemarin. Kalau saya udah lapar setengah mati, nggak ada makanan, air hanya segitu. Kira-kira saya berenang nggak Pak untuk capai daratan? Tapi kelihatan, saya nggak berenang. Kecuali ada buaya, saya nggak berani. Kalau nggak ada buaya, kalau lekung saya akan berusaha pakai perahu, pakai pelampung untuk berenang. Oh saya udah lihat daratan, ini ada stok makanan. Gak mau, ya udah biarin aja. Tuh orang 3 hari nggak makan nggak mati kok. Kecuali dia sakit, biarin aja. Nah jadi rescue itu yang penting Pak, maksud saya. Saya cerita ini yang penting supaya SDM Bapak cukup. Baik siapkan lokasi, banjir, ada banjir perlu nyari makannya di sini, tinggal dibagi makannya di mana. Jadi tidak ada makanan diantar ke rumah. Anda mau bawa pulang, ya silakan. Kalau mau makan di rumah, jadi Anda datang. Kalau ngambil buat anak gimana? Anak kecil boleh, dewasa harus kumpul. Kumpul juga bisa kasih pengarahan sambil cek kesehatan, kasih pengarahan dia, bisa beli air minum. Kalau nggak semua jualan, ngantri ulang-ulang. Nah itu yang perlu tegas. Itu aja Pak soal antisipasi banjir Jakarta. Nah tinggal sekarang Pak Rudi udah tahu masalah seperti itu, ada yang bocor, ada yang jadi kerjain cepat Pak. Terlalu lama PU kerja itu Pak. Betul loh, terus PU ini udah bikin kesel itu cara kerja seperti itu. Tahu orang PU pinter-pinter loh Pak. Jadi saya mau bicara sama BPKD, Pak. Saya kira saya tidak perlu punya orang sipil di kepala dinas. Saya juga nggak ngerti tanaman, betul Bu Susi kan? Saya mau tanaman, saya panggil Bu Susi, ada nggak orang yang ngerti kasih gambar? Saya kalau cocok, ada pasang. Anggrek saya nggak berbunga lagi. Saya nggak bisa tuh merawat sampai berbunga. Gimana? Saya telepon, tukernya itu di rawa belum itu, yang berbunga yang tuker, jadi sepanjang masa berbunga. Itu pakai otaknya saya nggak perlu ngerti tanaman, panggil aja orang tanaman. Nah sekarang PU, kalau sampai saya nggak butuh orang PU yang ngerti, itu semua juga pakai konsultan. Itu saya bilang Pak Unu kan nggak mau banyak staff. Pak Unu cuma butuh pemulung yang mau tungguin jalan. Staff cuma duduk untuk apa? Apakah orang landscape tungguin itu taman? Dia pas saya bayar 10 insinyur landscape, mending saya bayar 100 tukang taman, lebih murah. Nggak usah saya tungguin, nggak usah suruh landscape tungguin. Mana gambar Anda, kerjakan. Besok saya datang tidak sesuai pohonnya, Anda saya tidak bayar. Lebih mudah. Jadi kita tuh kelebihan pegawai sebetulnya kalau dengan cara itu. Sekarang merasa kekurangan pegawai Pak. Nah kita mau masuk semua e-budgeting, katanya nggak ada dana, tapi nggak ada angkanya. Kontrak tahun ini semua ada harga satuan kok. Kumpulin aja, tinggal diketik. Tahun lalu saya minta datang segepok, saya pelajari setengah mati karena nggak ada e-budgeting, dikadalin lagi. Nah kalau tahun ini nggak bisa, saya dengan BPKD, siapa yang tidak mau mengumpulkan kontrak proyek tahun ini untuk dijadikan standar satuan, untuk dipertimbangkan, ganti. Desember kita ganti besar-besaran ke Pak Dinas. Rotasi besar-besaran. Yang tidak mau ikut BPKD seperti itu kita ganti semua. Nggak ada toleransi gitu. Karena kita mau hemat uang, mau TKD mau tambah, kita akan ganti. Nah, jadi ini Pak, PU ini sekali lagi mana yang udah tahu, cari. Swasta bisa, mana bisa. Jadi saya tidak ingin lagi PU seperti pajak Pak. Dia tahu bisa dapat pajak 100, dia bilang sama saya 20 tahu Pak. Sudah marah-marah, bisa Pak 40 Pak. Marah-marah lagi, bisa Pak 60. Dari awal juga dia 100. Jadi dia cuma pengen supaya tiap tahun naik gitu. Maksud saya PU tuh nggak usah. Kalau bisa selesaikan tahun depan, semua diselesaikan.
Tidak ada, oh banjir ini baru selesai tahun depan Pak, itu tahun depan lagi bagaimana? Nggak bisa, anggap swasta. Selesaikan tahun ini, tahun depan bereskan. Semua langsung ditutup. Harusnya rob di DKI itu sudah bukan ancaman. Karena banyak perumahan mewah. Yang ancaman itu justru dari selatan ini yang turun. Kalau rob itu harusnya buat ancaman lagi. Bukti, Pantai Indah Kapuk, oke itu. Muara Karang oke, Pantai Mutiara oke. Bus bocor hari Mingguan, wah kenceng banget. Langsung pemerintah kirim karung tutup. Siang udah nggak bocor. Nah, ada dia kan, dia kita nggak boleh kena. Nah, masa kita itu nggak bisa? Swasta aja bisa tutupin dulu. Alasan lagi, ini tanah swasta. Kita yang kerjain nanti dia nggak mau kerjain. Oh gampang, isi PPT kita kewajiban dia itu kita pindahkan ke daerah lain. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kerja di DKI. Uang, bingung saya habis itu. Pak Gubernur suka kayak sama saya. Kita udah uang sekian mau ngapain? Saya aja sampai dekte itu sampai saya nggak bisa. Masih kecil, masih dikit. Apalagi coba pikirin. Benar Pak Gubernur. Apalagi? Saya masih kurang. Apalagi? Masih kurang. Udah nanti gue pikirin. Jadi sebenarnya duit kita ini banyak. Nanti dengan e-budgeting saya yakin ATK saja kita udah hemat 1,2 T. Belum lagi nanti kalau semua volume diukur lagi, saya mungkin bisa punya uang 5 T. Wah itu banyak loh Pak 5 T itu. Triliun itu. Ngomong aja. Wah. Jadi gak ada alasan. Beli mobil juga sama dan segala macam. Gak ada alasan Pak. Mau sampah sikat. Nanti satu lagi untuk sosialisasi ini bagaimana? Ini Pak Wali Kota. Kita kan mau bikin kaki lima night market di tiap wilayah itu loh Pak. Karena kan ngumpul atau ada pelayanan malam hari. Sosialisasi sampah, lalu lintas, bencana sosial, taman. Itu pakailah masa itu. Untuk nanti kalau tadi nomor siapa, telepon siapa, semua saya tahu. KPK semua udah laporin. Ya yang mau ditangkap apa? Mau ditangkap tangan apa enggak? Nah, kalau kecil untuk yang gede aja, biar dia nunggu dulu. Kalau mau makin main baru kita tangkap. Kalau kecil-kecil jangan teri-teri, nggak usah lah. Kakak saya udah tangkap. Nah ini untuk sosialisasi. Ya saya kira, nggak tahu ada pendapat lain. Pendapat saya sih itu. Yang penting orang banjir, ada Pak Gubernur, masyarakat merasakan ada pejabat pemerintah, ada pamong di tengah-tengah mereka. Dan lebih penting lagi kita nih perut melayu gitu ya. Yang penting ada nasi. Waktu banjir malu, saya udah lapar, telat makan nasi, ini perut melayu kan? Saya sama. Kalau saya telat makan, langsung masuk angin kembung perut saya. Itu aja kelemahan saya. Telat makan, udah kembung. Udah kembung itu aja. Nah bayangin udah kembung, tidur gak ada selimut, kagak mandi, ya sakit. Kurang minum, ya sakit. Nah kalau terjadi banjir, makanan tetap tepat waktu. Makanan tepat waktu. Harus segera. Ini Pak Kian punya tugas ini. Terus dia tidak mau juga lihat anak-anak kecil ataupun orang miskin yang tidak punya tunawisma, udah banjir, terlantar, tidak punya rumah, dia harus tinggal di jembatan segala macam, terus bersih tuh, harus ditampung. Wali kota harus bantu Pak, tidak boleh ada anak jalan, semua harus ditampung. Soalnya lari 1-2 biarin. Jadi kita semua tampung, anggap dia mereka itu sebagai anak kita, adik kita, atau ponakan kita, cucu kita. Dia orang-orang tua yang sakit, dia sebagai bapak kita, paman kita, kakek kita, nenek kita. Jadi dinas sosial harus punya hati seperti itu Pak. Ya kita lihat di jalan, karena jalanan jual koran apapun, harus kan seperti adik kita harus tanya sama dia turun. Dinas sosial harus turun pelan-pelan untuk ngajak ngobrol. Jangan pakai baju dinas sosial, orang kabur Pak. Dia turun sebagai orang biasa, kayak naik bus, ngomong, kenapa kamu seperti ini? Itu dinas sosial suatu. Masih ada dari Pak Gubernur mengenai Pak
Terus akan difungsikan secara maksimal. Dan itu nanti yang juga semua SKPD yang ada di sana. Dan akan dibuatkan dengan SK Gubernur. Lantas berikutnya yang terakhir yang sangat kepada pemegang alat komunikasi baik rambut maupun radio AT lainnya akan difungsikan kami sangat penting Pak. Sebagai upaya kita meminimalis akhirnya itu nanti tolong difungsikan. Yang paling penting sebetulnya masalah early warning system. Maksudnya jadi kalau tadi kan Pak Gubernur sudah memerintahkan para teman-teman yang terkait dengan kasus-kasus yang mengatasi katakanlah masyarakat yang ada di daerah-daerah genangan itu segera. Dan nanti yang Kominfo itu dari kaitannya nanti mungkin koordinasi sama PU segala macam. Jadi kapan informasi dari Katulampa sana itu sangat diperlukan sehingga nanti mungkin kesiapan di Jakarta biar tidak ini lambat gitu. Bisa ada yang lain? Enggak itu aja. Pesan Pak Gubernur, beliau ingin ada satu tempat untuk memonitor semua itu. Nah makanya saya minta semua data yang ada masukkan ke Kominfo di Jakarta .id. Jadi Pak Gubernur tuh jangan mimpi kita paksa saja datang ke kantor ke Abdul Muiz untuk liatin, tidak ada. Beliau pengen buka Samsung atau iPad dia langsung lihat. Nah sama seperti sekarang, misalnya tuh laporan di Jakarta ini ketinggian air, itu kan tidak real time, orang ketik. Nah kenapa tidak mau laporan pintu-pintu air itu langsung dihubungkan dengan CCTV? Selain itu juga masih ada orang piketnya itu. Kan sekarang kita udah punya satu website, kalau satu duduk lagi, umumnya orang masuk ke situ. Nah masih ada orang tiap 15 menit piket mengisi ganti tiap 2 jam. Hanya belasan pintu. Ya tinggal SMS kita tanya Pak, kalau ada CCTV, berapa posisinya? Jadi selalu terupdate. Saya buka hari ini nggak ada. Yang ada kemarin itu apa? Pembicaraan posisi ketinggian air mesti tiap 15 menit dong, kalau cuaca hujan begitu besar. Nah itu gunakan piket bukan main kartu, duduk-duduk ngobrol, merokok. Bukan itu, mesti ada yang di update itu data itu. Itu Kominfo harus tekan PU, laporkan diisi. Itu siapa yang isi update itu data? Ada Pak, di Jakarta Barat. Nah harus ada orang piket-piket yang ini berjalan ke situ. Kalau begitu lihat kosong tuh. Tanggalnya hari ini rupanya kosong. Pas saya ganti tanggal yang kemarin, belum muncul. Itu apa yang kemarin? Jadi untuk apa website itu diupdate? Kalau itu ketinggian semua pintu untuk yang kemarin. Nah itu harus dikejar. Halo ya Pak. Halo ya Pak. Informasi itu minim, hari lama tiap 15 menit. Itu dilakukan di Brazil. Dia itu tiap 15 menit diupdate. Jadi Kominfo ini penting di Jakarta Barat ini. Kita dorong masyarakat semua pusatnya ke situ. Jadi baru dia tanya siapa datanya komando Jakarta Go ID. Jadi semua ke Jakarta Go ID tiap 15 menit ya, piket di situ harus cepat. Titip orang piket di situ. Siapa yang piket? Kadang-kadang Kominfo siap-siap dia panggil PU cuekin. Ya, pulang Pak. Dari tahun ke tahun perlu ditambah adalah jumlah toilet. Karena toilet ini ketika orang perlu buang hajat itu memang kadang-kadang kalau jumlahnya tidak memadai akan sembarangan. Oleh karena itu jumlah toilet perlu ditingkatkan karena terutama di Bautista itu hampir 3 sampai 4 ribu ketika akumulasi pengungsi kumpul dari banjir. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya kira pengalaman awal tahun sudah tahu kan mana yang kurang toilet kan. Itu jangan terjadi lagi tahun ini. Kasihan Pak kalau toilet kurang itu. Karena ada toilet tidak ada air bersihnya. Dan ini mesti saling tumpuk. Itu betul juga. Toilet penting. Makan toilet penting. Tidur masih bisa sembarangan. Masih kemana-mana. Toilet udah nomor 1. Ya. Kita nggak usah peduli orang mau kritik kita masih banjir apa, nggak usah pikirin. Coba bapak ibu nggak usah pikirin. Kami tidak dipilih kembali, kami nggak mau mikir kok. Kamu nggak pilih, saya nggak usah pilih. Minimal sampai 2017 kamu apa kira-kira itu?
Tapi untuk orang harus mikir kita. Itu aja yang penting. Yang lain nggak usah. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kami aja nggak. Kami cuek, banjir masih banjir. Emang gue pikirin sebenarnya. Yang masih banjir kita kerja cuma bisa segitu mau apa? Tapi akibat banjir ini apa? Harus siap. Jadi kalau tahun ini masih kurang WC, masih ada yang tempat tidak ada masak, pakaian, masih kirim apa dulu kirim panci segala macam, nunggu kapal lagi. Gila, orang udah mati kelaparan tunggu sampai tengah malam jam 12 malam, jam 1 malam Pak, tungguin itu. 2007 itu hampir seluruh Jakarta terendam. Tetapi permasalahan di sana, hampir semua institusi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini barangkali ada swasta-swasta yang mengedrop bantuan-bantuan, tetapi waktu itu tidak terkoordinir dengan baik, sehingga ada orang yang mengumpulkan bantuan itu untuk kepentingan siapa nggak jelas, tetapi banyak juga yang kebagian tidak terbantu. Barangkali dalam hal ini Provinsi DKI bisa membentuk satu unit yang mengkoordinir bantuan-bantuan dari swasta, misalnya dari Unilever, dari Carrefour, dari lembaga-lembaga itu. Nah ini dikontribusikan ke wilayah-wilayah, ke wali kota, karena wali kota yang tahu titik-titik mana yang parah, titik-titik mana yang memerlukan. Faktor kedua, saya nyumbang Pak, saya mau kelihatan muka saya yang nyumbang ini. Apalagi kalau saya menjelang 2014, kalau saya kirim ke Pak Wali Kota, saya ini ngasih saya itu nggak ikhlas masalahnya Pak. Itu tuh masalah. Makanya kenapa tadi saya minta titik-titiknya yang dibereskan. Jadi mereka datang di lokasi, kita catat dinas sosial masih dapat laporan tuh Pak. Itu. Nanti kalau titiknya kurang bagaimana? Baru diekspansi, kasih tahu mereka, kamu kirimnya ke sini. Jadi sekarang kita mau melatih, nanti lama-lama si donatur, begitu banjir di Pluit, dia sudah tahu, saya mesti kirimnya ke Kometa, bisa seperti itu. Ini pikiran dia. Nah ini kita mau ciptakan seperti itu. Dan kita juga tidak boleh kasih makanan, nasi bungkus, swasta kirim 1000 nasi bungkus, dinas sosial pun aku kirim 1000. Kita nggak tahu 1000 dinas sosial itu 1000 beneran atau 1000 bohong. Coba laporan, makanya tidak boleh lagi. Yang ada tempat masak, dia orang datang. Gimana kalau cukup? Saya mau panci juga. Silakan buka dapur kedua. Ini masakan yang swasta, ini masakan dinas sosial. Ya ketahuan, nggak ada yang mau laku dinas sosial, masaknya nggak beres. Rumah seperti ini. Kalau kayak gitu berasnya kasih dia aja yang masak, lebih enak gitu. Nah itu, jadi kesulitannya itu. Maksud saya minimal kita punya data. Ya, kalau bapak paksa, katakan bapak kirim ke wali kota lagi, naik turun barang tuh kos. Itu biaya. Dia ke lokasi, kecuali berlebih lah ya. Baru sampaikan ke dia dari langsung. Kalau kamu tidak percaya sama saya, tapi ngomong di lokasi. Tidak percaya sama saya, kamu taruh satu orang deh nungguin gudang di kantor wali kota. Kamu tidak di situ. Kalau kamu tidak percaya sama kami, ke sini tempat stoknya nggak cukup. Bisa. Jadi kita tidak mau kasih surat edaran untuk itu. Komunikasi yang penting setiap pos itu nomor handphone Pak Kian harus kasih tahu Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur tahu persis daerah ini, daerah ini. Ada nomor handphonenya. Masuk bapaknya, Pak Gubernur maunya di situ sekarang. Dia Pak Gubernur dia tahu yang ada timur siapa. Itu ada Pak Wali Kota, Pak Gubernur maunya langsung. Ini siapa. Ya saya sih harap dengan banjir kalau begitu mah. Aduh, stres. Jadi mungkin sesuai pengalaman nih Pak. 2002, 2007, kemarin sudah 2012. Mestinya sekarang ini tidak di periode tahunan biasa Pak. Jadi kalau mau gede mestinya 2017 nanti. Tapi kalau kita melihat fenomena di Asia Tenggara ya di Filipina, di ada Hayat segala macam ya paling nggak kita mengantisipasi memang. Tapi setidaknya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur terkait dengan tugas kita untuk menghadapi banjir ini kita persiapkan dengan baik. Jadi mungkin itu cukup ya Pak ya. Jadi sekali lagi tentunya terima kasih
atas perhatiannya dan mohon Anda itu ditindaklanjuti dengan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan arahan kita. Jadi mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.